Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi, salam lestari, salam membumi, salam geografi. Sebelum memasuki materi hari ini, pertemuan pertama, perkenalkan nama saya Eka Rizal Prayoga, peserta magang 3 dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto di SMA Negeri 1 Bobotsari. Di sini saya akan mengajar tentang teori pembentukan alam dan teori pembentukan tata surya. Jadi di sini pertemuan pertama dengan pertemuan kedua ya. Jadi pertemuan pertama pembentukan alam, terus yang kedua pembentukan tata surya. Jadi nanti minggu kedua kalian bisa mempresentasikan hasil kelompok kalian di minggu selanjutnya. Nanti saya akan nge-share di grup WA untuk nama-nama kelompoknya, untuk nama-nama tugas kelompoknya nanti saya share di ini ya, di PPT ya. Oke, nama saya Eka Rizal Prayoga dan kita langsung saja memasuki materinya. Pasti kalian tahulah tentang tata surya, pasti kalian sudah tahu kita hidup di mana, hidup di bumi. Jadi bumi itu salah satu planet yang terisi oleh makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Dan kita langsung memasuki absen. Sebelum itu, marilah kita absen dulu. Teman-teman, jangan lupa searching di Google atau di browser kalian bisa searching bit.ly garis miring absen week 1 ya, atau seperti contoh di PPT ini absen. Nanti di sana kalian menuju ke Google atau ke absensi, contohnya kayak gini ya. Kita langsung saja memasuki absen bit.ly garis miring absen week 1. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, absensi 10 MIPA 1 geolintas minat. Di sana ada nama lengkap, terus ada kelas dan absen foto. Jadi teman-teman di sini harus mengisi data diri, terus mengisi kelas, nama kelas, dan absen foto. Untuk foto kalian bisa menggunakan berpakaian rapi, sopan, terus atau bisa pakai seragam sekolah. Gampang kok, tinggal caranya itu ada di deskripsi di sini. Silakan absen mempelajari geografi pada tanggal 15 Oktober 2020. Cara absen yang pertama isi nama lengkap, kalian isi di sini nih. Misal nama lengkap saya ya Eka Rizal gitu. Eka. Terus yang kedua, teman-teman bisa mengisi di kolom kelas 10 MIPA 1 ya. Terus kalian upload foto kalian yang menggunakan seragam sekolah atau berpakaian rapi. Untuk yang perempuan kalian bisa pakai jilbab ya, yang penting rapi, sopan, islami. Dan sudah upload foto kalian tinggal kirim, dah langsung kalian nonton lagi materi yang ada di YouTube. Oke, itu saja sih untuk absen. Untuk daftar hadir ya, ini nanti saya juga tag share di grup WA kalau kalian belum memahami. Jadi kita langsung memasuki materi selanjutnya. Yang pertama ada teori pembentukan alam semesta. Jadi tadi saya membahas teori pembentukan alam, terus dengan tata surya yang pertama teori pembentukan alam semesta. Di sini ada teori mengembangkan dan memapat atau oscillation theory.
Menurut teori ini, jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembangkan yang disebabkan reaksi inti hidrogen, atau jagat raya pada awalnya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa yang mengembang yang disebabkan reaksi hidrogen. Yang kedua ada teori keadaan tetap, steady state theory. Teori ini menyatakan alam semesta memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Alam semesta tetap sama sepanjang waktu. Teori ini diusulkan oleh Sir Fred Hoyle. Ia mengatakan alam semesta tidak terbatas waktu dan memiliki kondisi yang sama sebelumnya dan sekarang. Menurutnya, tidak ada galaksi baru yang terbentuk. Terus teori yang ketiga itu adalah teori ledakan besar atau yang disebut teori Big Bang. Kalian pasti udah tahu lah ya, anak-anak geografi pasti udah tahu teori Big Bang ya. Menurut teori ini, pembentukan alam semesta terjadi sekitar 13.700 miliar tahun yang lalu. Wow, sangat lampau sekali ya. Menurut George Lemaitre, dahulu terdapat galaksi-galaksi yang saling berdekatan. Galaksi-galaksi berasal dari massa tunggal yang menyimpan suhu dan energi yang sangat besar. Hal ini menimbulkan ledakan yang maha dahsyat sehingga menghancurkan massa tunggal tersebut. Akibat ledakan tadi tuh galaksinya, banyak materi yang terlontar ke segala penjuru semesta dalam bentukan serpihan. Jadi terbentur langsung terpecah banyak serpihan. Inilah asal mula terbentuknya jagat raya. Teori ini dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus relativitas Albert Einstein. Terus selanjutnya kita bisa lihat di galaksi. Tadi kan sudah disindir-sindir dengan galaksi ya, di teori tadi. Terbentuknya galaksi di alam semesta terdapat gas hidrogen yang besar sekali, bergerak perlahan membentuk rotasi sehingga membentuk bulat. Dikarenakan gaya berat kabut tersebut terjadi kontraksi dan mengakibatkan massa bagian terluar terlepas dan membentuk bintang-bintang. Jadi teman-teman ya tahu ya, kenapa ada bintang-bintang di malam hari. Terus galaksi. Artinya galaksi itu sistem yang terikat oleh gaya gravitasi yang terdiri atas miliaran bintang atau termasuk di dalamnya matahari, klaster, nebula, planet, dan benda-benda langit lainnya, gas plus debu kosmik, serta medium antar bintang. Ini kalian bisa lihat tuh galaksi itu ya, imagination ya. Terus selanjutnya ada bentuk-bentuk galaksi. Pasti kalian harus tahu apa aja sih bentuk-bentuk galaksi. Itu banyak sih. Di sini ada yang pertama, ada galaksi eliptikal. Galaksi yang diperkirakan mempunyai bentuk elipsoidal dan terlihat lembut karena terangnya cahaya antar bintang. Hampir keseluruhan bentuk fisiknya rata dan terang. Komposisinya sekitar 18% dan dari keseluruhan galaksi yang telah ditemukan. Terus yang kedua ada galaksi spiral. Oh ya, ini kalian harus tahu ya. Ini galaksi eliptikal, terus ini galaksi spiral. Jadi nanti kita langsung menuju spiral terdiri atas pusaran bintang dan medium antara bintang, di mana pada garis tengahnya atau pusat galaksi terdiri dari bintang-bintang yang berumur sangat tua, diberi daftar dengan kode S spiral dan SB berspiral. Terus terdapat sekitar 78% dalam kurung 60% spiral, 18% beret spiral dari galaksi yang telah ditemukan. Jadi teman-teman bisa lihat nih, di sini ada SA, kode SA yaitu jadi spiral.
Terus ini ada SB, jadi Bear Spiral yang tadi telah disebutkan di sini. Terus ini ada SC. Monggo bisa dilihat nih ya bentuk-bentuk galaksi spiralnya. Di sini ada 3. Terus selanjutnya ada Bima Galaksi. Galaksi Bima Sakti. Kalian sudah tahu, mungkin ada yang sudah tahu. Galaksi Bima Sakti. Wow. Galaksi Bima Sakti merupakan galaksi spiral berbatang ukuran besar dengan diameter sekitar 30 kilo parsec dan ketebalan sekitar 1 kilo parsec. Bima Sakti memiliki sekitar miliaran bintang dengan massa total sekitar 600 juta dalam kurung 6 kali 10. Terus kali massa matahari. Wow, ini ada di sini ada Orshan, terus not near struktur, short middle struktur, ada tri Andromeda ring, ada monoceros ring. Terus, nah kita langsung memasuki di tata surya ya. Di sini ada tata surya organisasi teratur pada matahari yang dikelilingi planet-planet. Kemudian planet-planet dikelilingi satelit. Jadi matahari dikelilingi oleh planet, terus tata surya, terus planet-planet juga dikelilingi oleh satelit. Tata surya merupakan bagian dari dalam tata surya juga terikat. Ini apa? Nggak jelas nih ya. Bentar. Nah, bagian dari planet-planet yang ada di sekitar matahari dan dalam tata surya juga terikat objek lain planet dan satelitnya seperti komet, asteroid, meteor, terus ada meteoroid. Jadi kalian tahu ini kan matahari ya, ini matahari yang warna merah nih. Terus dikelilingi oleh planet-planet. Wah, berputar-putar ya. Jadi mengelilingi, tapi planet tersebut dikelilingi oleh satelit. Kita langsung lanjut saja di sini. Tata surya. Tata surya susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Pasti kalian harus tahu anggota tata surya itu yang pertama ada planet, yang kedua ada asteroid, yang ketiga ada satelit, yang keempat meteoroid, yang kelima komet. Nah ini jadi kalian harus tahu ya, ini kan matahari di tengah-tengah, terus ini planet, terus ini dikelilingi oleh satelit. Terus selanjutnya planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya Merkurius, terus Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, yang pertama di sini ada matahari, terus ini yang kecil nih, yang tanda panah nih, ini Merkurius, terus ini Venus, ini ada bumi, tempat tinggal kita bumi ya. Terus ini ada Mars, terus ada Jupiter, ini ada Saturnus, planet yang berbentuk cincin ya, bulat. Terus ini ada Uranus, nih tanda panah yang saya kasih tanda panah nih. Terus yang ini ada Neptunus. Kalian harus tahu nama-nama planet ya. Di sini ada banyak sekali planet-planet di sini. Tapi yang sangat unik itu Saturnus ya. Bentuknya itu kayak memiliki cincin. Terus ada asteroid. Ini asteroid nih. Terus ada komet. Komet nih ya. Kelihatan ya lah ya. Dan selanjutnya pengelompokan planet. Yang pertama bumi sebagai planet
dikelompokkan menjadi dua planet inferior dan planet superior. Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Jadi di sini kan planet inferior ya, orbitnya itu berada di dalam bumi. Di sini ada planet, yaitu planet Merkurius nih, dan Venus. Terus ada planet superior. Planet superior adalah planet yang orbitnya berada di luar orbit bumi. Jadi dari inferior berada di dalam, ini berada di luar. Planetnya yaitu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang selanjutnya, asteroid sebagai planet dikelompokkan menjadi dua planet dalam dan planet luar. Sama aja sih, tapi ini ditambah oleh asteroid ya. Planet dalam di sini nih, planet dalam yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Ini kan asteroidnya, ini di dalam asteroidnya. Jadi di dalam tersebut ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan planet luar adalah planet yang garis edarnya berada di luar garis edar asteroid. Jadi di luar asteroid ini ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang selanjutnya ada berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya. Planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Di sini ada planet terestrial. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Ada planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini contoh gambarnya yang ada di sini. Terus selanjutnya ada planet Jovian. Planet Jovian yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar dan komposisinya penyusunnya hampir sama dengan planet Jupiter. Ada planet Jupiter sendiri, ada Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hukum Kepler. Hukum Kepler merupakan hukum-hukum yang menjelaskan tentang gerak planet. Ini orbitnya, ini mengelilingi ya, atau mengitarinya. Dan ini garis titik-titik ini perihelium atau jarak terdekat planet dari matahari. Terus yang aphelion, jarak terjauh planet dari matahari. Oh, jadi kalian harus tahu ya perbedaan perihelium dan aphelion. Jadi perihelium terdekat, terus yang aphelion jauh. Garis edar planet atau orbit adalah lintasan yang dilalui planet saat mengitari matahari nih ya. Ini kayak seperti contoh di gambar. Yang pertama hukum 1 Kepler, orbit planet terbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Oh gitu. Dan selanjutnya ke periode revolusi. Periode revolusi ini adalah waktu yang diperlukan planet untuk mengitari matahari 1 kali putaran. Nih ya. Mengitari matahari 1 kali putaran. Di sini ada 21 Maret, 21 Juni di sini. Ada 23 September, ada 22 Desember. Dan untuk revolusi sendiri ada akibatnya, yaitu akibat revolusi bumi. Yang pertama, terjadinya pergantian musim di bumi. Ya, ada musim
kemarau, musim hujan gitu. Terus yang kedua ada terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Jadi kalian tiap malam, bintangnya itu berbeda-beda. Terus yang ketiga terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Yang keempat ada gerak semu tahunan matahari. Selanjutnya periode rotasi. Tadi ada revolusi, ini ya revolusi. Sekarang rotasi. Rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Akibat rotasi bumi, yang pertama pergantian siang dan malam, yang kedua perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda, yang ketiga gerak semu harian matahari, yang keempat bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa, dan pepat pada kutubnya, 5 perubahan arah angin di khatulistiwa. Ini ada matahari di sini, ini pergantian siang dan malam ya, ini contohnya ya. Dan mungkin itu saja dari materi-materi saya. Semoga kalian paham. Jika tidak paham, kalian bisa searching di internet, itu banyak sekali tentang pembentukan alam, terus pembentukan tata surya atau nama-nama planet, dan kalian bisa mencari di buku-buku di perpustakaan sekolah kalian, atau mencari jurnal ya bisa sih, atau di internet. Kita kan paling mudah di era sekarang digital ya, internet sih. Dan di sini saya akan kasih tugas buat teman-teman nih, tugas individu. Kalian bisa searching di Google atau di browser, di apa tuh webnya. Kalian searching, tulis bit.ly garis miring soal alam dan tata surya, atau siswa-siswi ini bisa klik link soalnya yang ada di grup WhatsApp. Jadi nanti saya akan nge-share link tugas individu, jadi teman-teman tinggal klik saja langsung mengerjakan saat hari hanya atau saat pelajaran mulai. Jadi misalnya hari ini ya hari ini gitu. Nanti saya infokan di grup. Terus soal dikerjakan sekarang juga, kalian bisa mencari ide-idenya di video YouTube yang kalian tonton tadi tuh, kan pasti adalah materi yang untuk mengisi jawaban yang tepat di soal saya nanti ya. Dan atau bisa cari di internet, wah banyak banget, atau bisa cari di buku. Nih ya, contohnya bit.ly garis miring soal alam dan tata surya. Nih saya kasih tahu nanti nih. Bentar, saya kasih tahu dulu ya untuk contoh soal. Bit.ly soal alam dan tata surya. Oke, nah di sini ya, soal teori pembentukan alam dan tata surya, kalian bisa lihat. Yang pertama ada syaratnya tuh, bacalah doa. Sebelum mengerjakan, semoga nilainya bagus, benar, dan tepat, dan teliti. Kalian harus baca doa menurut agama masing-masing. Yang kedua, mengerjakan soal dan jawab yang benar. Yang ketiga, harus teliti, harus dikoreksi. Apakah jawaban ini benar atau tepat, atau belum ada yang diisi, harus telitilah. Yang keempat, mengucapkan hamdalah, harus alhamdulillah selesai gitu.
Terus di sini ada nama lengkap. Jadi nanti teman-teman harus ngisi nama lengkap. Misal nama Eka, terus kelas 10 MIPA 1. Terus kalian harus ngisi nih. Soal pertama ya, contoh ya. Struktur galaksi Bima Sakti berbentuk titik-titik. Kalian harus cari jawabannya di YouTube yang kalian tonton tadi atau di internet atau di buku kalian, buku mata pelajaran geografi kelas 10. Misal udah tahu nih jawabannya, tinggal klik saja yang bulat-bulat ini terus sampai 10 soal. Jadi di sini kita 10 soal ya. Setelah kalian mengisi jawabnya sudah benar, terus sudah teliti, kalian harus mencet ini yes. Apakah jawaban Anda sudah selesai? Harap teliti lagi dan jika sudah benar silakan pencet yes. Kalian harus klik ini yes. Lalu kirim. Nanti kalau jika sudah kirim itu ada tulisan kirim tanggapan ini telah selesai. Berarti kalian sudah mengisi jawaban yang benar. Terus atau mengisi inilah soal pertanyaan. Jadi kalian aman kok. Nanti saya lihat jawaban Anda nanti saya koreksi dan dinilai juga. Jadi teman-teman harus teliti dan mencari jawaban yang tepat dan benar. Untuk itu kita langsung lanjut ke tugas kelompok ya. Untuk tugas kelompok, wah ini nih. Untuk tugas kelompok yang pertama, bikin PowerPoint. Teman-teman bisa ya bikin PowerPoint atau PPT dan mencari tentang planet Merkurius dan Venus. Jadi teman-teman tuh bikin PowerPoint, lalu kalian mencari tugasnya tentang planet Merkurius dan Venus kelompok 1, kelompok 2 sama bikin PPT dan mencari planet Bumi dan Mars. Yang ketiga ada bikin PPT sama PowerPoint dan mencari tentang planet Jupiter dan Saturnus. Kelompok 4 bikin PowerPoint dan mencari tentang planet Uranus dan Neptunus. Yang kelima, bikin PowerPoint dan mencari tentang komet. Jadi ini yang ke kelompok 5 mencari tentang komet ya. Itu jadi banyak lah tentang komet. Jadi kita kelompok 5 kasih satu saja. Terus yang keenam, kelompok 6 bikin PowerPoint dan mencari tentang asteroid. Nanti jika teman-teman tugasnya sudah selesai, kalian bisa mengumpulkan melalui email yang berada di sini nih PPT atau nanti saya share yaitu Eka Rizal Prayoga 18 itu angka ya 18 @gmail.com. Jadi di sini kan tugas kelompok. Jadi teman-teman belajar di rumah masih daring ya. Ini kan masih masa pandemi, jadi teman-teman membuat grup WA ya, grup kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 tentang tugas kalian masing-masing. Jadi nanti misalnya ketua kelompok 1 bikin grup WA, nanti bikin PPT terus gimana nih jawabannya gitu. Nanti kalian grup kalau jika kalian buat grup WA terus udah tugasnya selesai, kalian kirim email saya Eka Rizal Prayoga 18 @gmail.com atau angka 18 ya. Nanti saya juga share di grup WA grup 10 MIPA yang dibuat oleh Bu Guru. Oke, nanti tugas kelompok ini untuk pertemuan selanjutnya, untuk pertemuan kedua kalian harus presentasi di grup WA. Misalnya hari tersebut itu harus
semuanya harus presentasi, nanti diberi waktu 10 menit atau 15 menit atau 5 menit, antara 5 sampai 15 menit lah, sekitar segitulah ya. Harus kelompok 1 sampai 6 itu harus presentasi di hari kedua. Jadi ini tugas kelompok ini dikumpulkan untuk pengirimannya maksimal sebelum hari kedua atau pertemuan kedua, tapi presentasinya di grup WA saat pertemuan kedua pas hari hanya. Terus untuk tugas individu itu soalnya dan jawabannya harus selesai pas hari pertemuan pertama. Jadi saya sudah ngasih ini nih link YouTube, kalian mendengarkan, memahami, terus sudah selesai kalian apa namanya eh, menjawab soal yang saya kasih di grup WA. Setelah itu jika sudah selesai, kan nanti diberi waktu tuh berapa menit, 20 menit misal ya. Sudah selesai, nanti saya kasih nama-nama kelompoknya. Ini kan baru nama kelompok dan nama kelompok 1 sampai 6 dan tugasnya ya. Nanti saya di grup saya akan share nama anggotanya. Misalnya nama kelompok 1 namanya A, B, nanti ada 6 siswa mungkin. Jadi kita nanti diacak, kalau mau diacak, ya terserah saya sih mau acak atau urut absen ya terserah saya. Nanti saya akan share di grup WA pas hari pertemuan pertama, oke? Mungkin itu sih untuk tugas individu dan tugas kelompok. Ini tugas individu, sekali lagi ya, tugas individu dikerjakan saat hari hanya pertemuan pertama. Tugas kelompok itu untuk pertemuan kedua. Jadi Anda ini atau kalian presentasi ngerjain presentasi di grup WA kelompok 1 sampai kelompok 6. Pokoknya pertemuan kedua harus presentasi semua kelompok 1 sampai 6. Setelah itu nanti di pertemuan kedua kalian bisa ngerangkum materinya, nanti juga di-emailkan. Nanti info selanjutnya untuk pertemuan kedua bisa di grup WA setelah pertemuan pertama, oke? Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat materi hari ini, yaitu tentang teori pembentukan alam semesta yang sangat luar biasa di sini, dan teori pembentukan tata surya. Jika kalian kurang paham atau kurang memahami atau kurang jelas, kalian bisa searching mencari materi tentang alam semesta, tata surya, planet-planet di internet, di Google ya. Atau kalian bisa mencari di buku-buku mata pelajaran geografi yang kalian sudah dapat, atau bisa mencari di perpustakaan. Ya, ini masa pandemi ya, mungkin di internet ya paling mudah ya. Atau jurnal boleh, atau di LKS boleh ya. Silakan cari ide-ide yang lebih luas lagi, karena alam semesta ini luar biasa, banyak sekali yang harus kita pelajari. Terus tata surya juga harus pelajari. Kenapa sih kita harus memiliki tata surya dan hidup di bumi? Nah itu wah, pokoknya luar biasa. Kalian harus tahu di internet. Terus udah sih, itu saja mungkin dari saya untuk materi teori pertemuan pertama ini, teori pembentukan alam, dan pertemuan kedua teori pembentukan tata surya, oke? Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf ya. Saya Eka Rizal Prayoga pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.